luar biasanya lagi media tanamnya tanpa difermentasi. Nanti akan kita praktekkan. Kalau kita perhatikan, memang kandungan tanahnya ini tanah merah kehitaman, tapi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, ini adalah tanaman yang full tanam di polybag. Cabai rawit yang ditanam di polybag, tapi jumlahnya ribuan. Sungguh luar biasa. Ini adalah sesuatu yang wow, menurut saya membuat saya terkagum-kagum. Dari berhari-hari saya bolak-balik ke lokasi ini. Ini adalah lokasi Pak Haji Udin. Saya bolak-balik ke sini dan memperhatikan baik tanaman yang di polybag maupun yang di sawah. Sangat luar biasa, sebagaimana beberapa video udah saya posting. Namun khusus sekarang saya ingin membahas tanaman yang di polybag. Ada satu hal yang membuat saya agak terperangah, bahkan kagum, terutama masalah layu. Kenapa tidak? Mayoritas yang bertanam cabai saat ini di musim hujan, masalah layu itulah yang mendominasi kegagalan. Yang di polybag ketika tanaman menghasilkan buah atau baru berbunga sudah layu. Begitupun yang di lapangan. Banyak layu yang terjadi di sini. Khusus saya bahas untuk yang masalah di polybag. Kalau kita lihat ini adalah tanaman-tanaman yang sedang berbuah, cukup lebat, dan sudah dipanen berulang kali. Sudah beberapa kali panen, dan nanti saya akan korek berapa hasilnya, karena Pak Haji Udin sangat rajin untuk mencatat dari setiap hasil panen. Kita sambil jalan supaya bisa melihat juga luasan kebun ini. Ada satu yang layak untuk kita tiru, pemirsa. Adalah media tanam. Jadi boleh dibilang media tanam ini saya katakan media tanam anti layu. Betapa tidak? Ini tanaman yang tahap pertama yang sudah berproduksi, kemudian di sebelah kiri, kanan, depan, di jauh sana, dan sebelah sana, kanan saya, itu adalah yang tahap 2, 5.000 polybag. Dengan menggunakan media yang sama, nah nanti akan kita praktekkan khusus di video ini, bagaimana cara membuat media tanam untuk tanaman cabai di polybag anti layu. Metode yang digunakan adalah metode Pak Haji Udin. Nanti akan kita praktekkan. Tapi mari kita lihat dulu. Dari hamparan cabai sebanyak ini, baik tahap ke-1 maupun tahap kedua, layak kita tiru untuk medianya. Itu yang pertama. Yang luar biasa lagi, baik yang di sini ditanam di polybag maupun yang ditanam di sawah, fungisidanya hanya menggunakan antrakol. Saya sampai tidak percaya. Saya dengan Mas Dika sampai ngorek-ngorek ngeliat semua bahannya. Ternyata cuma antrakol yang digunakan untuk antisipasi fungisida atau antisipasi jamurnya. Jadi saya lebih fokus sekarang, lebih baik kita perdalam tentang media tanam. Bagaimana cara membuat media tanam yang dilakukan oleh Pak Haji Udin, sehingga tanamannya itu bisa segar bugar tanpa layu seperti ini. Ini ditanam dari sejak musim kemarau, dan sekarang ketika masa berproduksi itu jatuhnya di musim hujan, tanaman ini masih utuh dan bertahan dengan baik. Sedangkan yang tahap 2 yang di depan kita, di samping kita, ini adalah yang dimulai ditanam ketika musim hujan. Jadi, saya dapat menyimpulkan bahwa media tanam ini sangat cocok baik ditanam di musim kemarau ataupun di musim hujan. Dan lebih luar biasanya lagi, media tanamnya tanpa difermentasi. Nanti akan kita praktekkan. Kita minta tolong Kang Lis untuk mempraktekkannya. Jadi kembali ke media tanam tadi, pemirsa. Dengan media tanam yang sederhana ini, ternyata tanaman bisa tumbuh subur dan bertahan tidak layu seperti ini. Kalau kita lihat,
media tanam ini hanya seperti ini, bisa didekatkan Mas Dika. Jadi seperti yang pernah dibahas kemarin, hanya tanah kebun. Jadi tanah kebun dicampur dengan pupuk kandang ayam, persentasenya kecil sekali, sedikit sekali. Kemudian dicampur dengan dolomit, dan setelah itu dicampur lagi dengan furadan. Hanya seperti itu cara pembuatan dia tanamnya. Tapi kalau kita lihat di sini, tanaman rata-rata tumbuh sehat dan bagus, padahal perawatannya sangat sederhana. Ini yang luar biasa. Dan sekarang untuk penanaman tanaman di polybag ini terus dikembangkan dalam jumlah yang besar. Nah, ini sudah disiapkan yang untuk dibariskan di bagian ini baru diangkut, belum dirapihkan jalur-jalurnya. Ini luar biasa. Jadi area ini total kalau kita lihat untuk tanaman cabai ini sekitar setengah hektar ada ya Mas Dika? Setengah hektar ada. Jadi tanaman di polybag sangat banyak. Tahap ke-1 dan tahap kedua. Nah, untuk itu mari kita bongkar tentang pembuatan media tanamnya. Pemirsa, untuk bahan media tanam, ini pertama adalah tanah. Ini tanah kebun ya Kang Lis ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini karena tanahnya dapat beli dari itu gusuran tanah, jadi satu truk ini adalah tanahnya. Kalau kita perhatikan, memang kandungan tanahnya ini tanah merah kehitaman tapi ada pasir ya. Ngandung pasir. Kemudian hanya ditumpuk seperti ini. Campurannya adalah ini pupuk kandang ayam. Jadi sekamnya itu ngambil dari kandang ayam. Yang ketiganya adalah dolomit. Perbandingannya sebenarnya hanya diurutkan di bagian atas, ditaburin di bagian atas, kemudian dicampur. Silahkan kasih contoh. Perbandingannya sangat kecil ya Kang Lis ya. Tanah yang lebih banyak kan. Coba seperti apa? Tanahnya ini ukuran ember ini. Iya. Minimal ini kalau umpamanya dapat berapa pot ngukur dulu ya. Kan tadi yang kemarin itu udah diterangin sama satu pot itu furadan 1 sendok gitu, sama dolomit itu 2 sendok gitu. Tai ayam 2 genggam itu ya. Sama tanahnya itu 3 cangkul itu. Oke. Coba dipraktekkan sekarang. Kira-kira katakanlah kalau 1 ember biar nggak bingung supaya dicontoh di rumah. Ini tanah dulu ya. Ya, tanah dulu. Sederhana sekali, tapi luar biasa. Ke tanaman ini tidak layu pemirsa. Nah, kita ini untuk contoh ambil 1 ember tanah. Oke. Kemudian kita tabur ke sini. Ya. Ambil pupuk kandang sama kapurnya kira-kira seperti apa? Ya, dikirain aja. Ya. Kan udah ada di sini, udah ditaburin. Udah perkiraan pakai caukan genggam tangan aja ya. Ya. Nih, ini pupuk kandang. Kalau 1 ember itu minimal ya 3. Tidak terlalu banyak ya. Tidak usah banyak-banyak. Hanya 10%-nya perkiraan. Nah, itu pupuk kandangnya hanya 10%. Kemudian kapurnya? Dolomitnya ini kapur kalau manggil orang sini kapur dolomit. Iya. Segenggam aja cukup. 1 genggam cukup. Jadi seperti itu pemirsa. Ketika 1 ember ini yang isi 10 liter, hanya dikasih pupuk kandang 3 genggam dan kapur 1 genggam. Iya, jangan lupa biar enggak lagi ini dikasih furadan. Iya, furadan segimana kira-kira untuk ukuran minimal segini? Itu 1 sendok. 1 sendok ya, coba dikasih aja. Berhubung enggak ada sendok. Ya, perkirakan 1 sendok. Segini aja nih. Ya. Cukup. Oke. Langsung diaduk ya. Langsung diaduk. Monggo. Sangat sederhana sekali. Cepat, ini otomatis udah cepet aja. Iya. Dan tanpa fermentasi. Jadi setelah dicampur begini, langsung bisa digunakan ya Kang ya? Langsung, bisa langsung jadi langsung ditanam juga. Contoh polybag diisi. Hanya seperti ini. Jadi dari campuran tanah kebun,
kemudian 10%-nya itu adalah pupuk kandang ayam yang ada skamnya, kemudian 10% lagi itu kapur yang dibuat. Jadi hanya sederhana seperti ini, maka selesailah menjadi media tanam yang kita gunakan untuk bertanam cabai di polybag. Kenapa saya katakan ini adalah media tanam anti layu? Dari apa yang saya lihat di sini, tanaman yang tahap pertama sudah sekarang berbuah, dan sekarang yang tanaman tahap kedua pun sudah sangat banyak seperti ini. Jadi dengan media yang sangat sederhana seperti ini. Mungkin itu pemirsa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita coba masing-masing di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.